Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah. Selamat sore teman-teman media cetak dan elektronik yang saya hormati, dan terima kasih kalian semua masih menunggu kami sampai dengan selesainya pemeriksaan pada hari ini. Saudara-saudara, pertama, terkait dengan laporan Bapak Umar Bajide terhadap saudari Nikita Mirzani, hari ini tadi telah diperiksa 2 orang saksi. Pertama saksinya adalah saudara Fadil Al-Fajar Bajide, ya sudah ya. Yang kedua saudara Aufar Al-Wafi Sembiring, sarjana hukum dari Ramoko. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dengan 2 orang saksi. Diperiksa secara bergantian dengan poin pertanyaan yang mengarah substansinya kemana nanti akan dijelaskan oleh saudara Rahmat. Kemudian poin yang kedua, saya sudah koordinasi langsung tadi dengan Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Selatan, saudari AKP Intra. Sudah koordinasi langsung dengan Kasubnit Krimsus, saudari atau saudara Con. Dan sudah berkoordinasi juga dengan 2 penyidik penanganan perkara ini, yaitu perkara laporan saya dengan terlapor saudari Nikita Mirzani, pelanggaran undang-undang IT atau dugaan pelanggaran undang-undang IT oleh saya. Juga sudah koordinasi, dan juga sudah koordinasi berikutnya atas laporan Bapak Umar Bajide terhadap saudari Nikita Mirzani. Prinsipnya setelah pemeriksaan tadi dilakukan, maka mereka akan melakukan gelar perkara untuk segera memanggil Nikita Mirzani. Perdebatan ringan, kalau tidak ada diskusi atau perdebatan ringan, itu bukan namanya pengacara dengan penegak hukum, ya kan? Tadi kita merujuk pada undang-undang IT, tetap pada undang-undang IT sebelumnya, bukan yang baru. Karena dia tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Sebab laporan saya dan Bapak Umar Bajide itu dilakukan sebelum bulan Januari 2025. Sedangkan undang-undang IT terbaru itu berlaku pada bulan Januari 2025. Tapi itu pun kita akan lihat apakah dengan undang-undang IT yang baru atau yang lama, tetap saja unsurnya masuk. Kami tidak mempersoalkan apakah Nikita Mirzani harus dihukum 5 tahun, 2 tahun 8 bulan, 4 tahun, dan atau sebagainya. Itu biar proses hukum. Karena bagi saya 1 hari pun itu sudah mencukupi agar ada efek jera kepada manusia yang banyak orang sekarang menyebutnya diduga. Ya, sering disebut orang sekarang menjadi seseorang yang berinisial Niki Bul. Saya nggak tahu maksudnya siapa itu Niki Bul, ya. Baik, itu poin 2-nya. Poin 3-nya, saya juga tadi sudah mendatangi unit PPA, Unit Perempuan dan Perlindungan Anak di Polres Metro Jakarta Selatan, dan saya memang tidak mau ketemu dengan Citra. Saya sampaikan kepada Kasubditnya, saya nggak mau melihat itu orangnya. Karena saya sudah bicara dengan Pak Kapolres, saya sudah beritahu, bahkan saya sudah berkirim surat kepada Bapak Irwasum Mabes Polri, Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Haji Dedi Prasetyo. Dan beliau
telah merespon surat kami, sudah dijawab terima dan sudah dibalas dengan memberitahu kepada tim beliau untuk segera memproses surat dimaksud dan diatensi. Jadi jangan ada yang bermain-main di kasus ini. Ya, Pak Irwasum sudah turun, Pak Kabareskrim juga, dan Pak Kapolres juga sudah komunikasi langsung. Apa yang saya komunikasikan tadi, saya meminta diberikan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terkait laporan saudari NM kepada saudara Fadel Al-Fajar Bajideh yang sampai hari ini belum kami terima. Dan poin pentingnya saya beritahu tadi bahwa di samping saya minta Citra dicopot, tadi katanya ada di sini dia lihat saya lari-lari gitu, saya nggak tahu benar apa tidak. Di samping dia dicopot, saya minta agar juga kasus ini di SP3-kan. Kalau tidak, segera lakukan gelar perkara bersama khusus dengan kami. Nah, kemudian poin terakhirnya terkait dengan laporan saya dugaan penganiayaan. Tadi suratnya sudah di meja Kasat Reskrim dan hari ini diproses dan saya sudah bertemu dengan penyidiknya. Dan sudah ada perintah langsung dari Bapak Kapolres. Begitu bahasanya tadi. Atensi langsung. Ini bukan karena perintah A, perintah B, tidak. Tapi saat ini banyak yang saya lihat perilaku penyidik di bawah tidak sinkron dengan data yang dia terima disampaikan kepada pimpinan berbeda. Banyak yang kami duga itu terjadi. Sehingga Polres Metro Jaksel yang saat ini mendapat sorotan serius harus benar-benar memperhatikan apa yang kami sampaikan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan dugaan penganiayaan itu jalan terus dan begitu suratnya sampai kemudian NM akan segera dipanggil. Dalam pengertian ditandatangani langsung dipanggil berbarengan dengan pemeriksaan dokter yang melakukan visum kepada saya. Jadi mari sama-sama kita kawal dan mari sama-sama kita lihat perkembangannya seperti apa. Baru poin penting terakhir, saya dikirimin WA oleh teman-teman wartawan. Ada story dari saudari NM yang di situ ada foto saudari atau saya sebut dengan Ananda Laura Mezani alias Loli berfoto bareng seorang laki-laki. Jawabannya nanti boleh juga dijawab oleh Fadel. Jawabannya foto tersebut tidak kami percayai. Saya tunjukkan ya. Walaupun kalian sudah lihat, tapi saya sudah simpan juga. Dan Fadel saya lihat tenang-tenang aja. Tapi kalau cemburu kan tanda sayang. Iya dong. Pokoknya urusan Fadel nih. Nih, mungkin tidak semua lihat ya. Ya. Tengah, Kiri. kiri bang. Ya. Nih. Nih ya. Bang, tengah bang. Bang sini bang, tengah bang. Dia juga buka juga tuh. Itu dengan captionnya ada nama saya, menyebut saya dengan keluarga Bajideh ya. Bikin grupnya, Kang Semir. Kirimin. Nih, ya. Dan ini sudah dihapus. Nah, jadi jawaban kami singkat. Kenapa foto ini yang ditampilkan? Tampilkanlah foto NM dengan NE, dengan LM. Tampilkan foto Nikita Mirzani dengan Loli. Lagi mesra-mesraan, lagi suap-suapan, lagi peluk-pelukan, maaf-maafan, itu baru keren. Kalau ini jadi serius di mata kami begini. Pertama, anak ini berhijab.
ketemu saya berhijab. Tiba-tiba tidak berhijab. Dan ini dipost. Apakah ini persetujuan dia? Kalian ingat ya, ketika pertama kali saya dengan Rahmat, Kemen PPA, unit PPA, dengan safe house mengantar ke rumah sakit Polri, itu Loli komplain, Om, saya kan di sini di kamar ini ada CCTV di luar yang jaga. Saya kalau mau tidur gimana? Saya kan buka hijab. Segitunya dia. Saya nggak mau kelihatan rambut saya. Ini benar ini. Dan saya langsung keluar. Bicara dengan penjaga. Saya tanya, ini yang jaga banyak perempuan apa laki-laki? Oh, kita rata-rata perempuan. Tolong ya diberitahu kalau nanti ada laki-laki, info ke dalam. Biar Lolinya tidur, dia pakai hijab. Ini kata-kata Loli. Jadi kalau ini ditampilkan dia tidak berhijab, maka menambah keyakinan kami bahwa ini foto tidak benar. Yang kedua, ini merusak nama baik Loli, atau ini bagian dari artificial intelligence. Paham ya? Jadi ini bukan foto yang membuat Fadel cemburu atau kami marah, tidak. Ini sangat merendahkan Loli. Yang kedua, Loli komplain ke saya di depan Bu Ade ketika dia berada di gedung Anton Sujarwo. Gara-gara penyidiknya Danu atau Daru datang. Dia protes, Om ini kamar saya, kenapa Danunya masuk? Sampai saya bilang, kamu izin Pak Rasman apa enggak? Saya kan perempuan. Loli menyampaikan itu. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Tapi ini dimunculkan. Ini hal-hal yang sangat tidak memungkinkan dan menurut kami ini karakter assassination kepada Loli. Poin yang kedua, tambahan kasus ini nih, kasus yang ini. Foto ini maksud saya, foto ini. Saya ingat nih, lu jangan kira saya bodoh. Yang kedua dari foto ini, di samping menunjukkan yang tidak berhijab, ini foto yang sangat tidak patut diunggah karena dia dengan laki-laki. Tapi katanya Loli di bawah umur, sedang berada di satu tempat yang baik, sedang dijaga. Kok dibuat foto begini? Apakah Loli dikasih pacaran di sana? Ini harus menambah keyakinan kami untuk mencari keberadaan Loli. Ini nggak benar ini. Ini tindakan barbar dan konyol. Nah, maka itu poin pentingnya. Nah, di samping itu saya terima kasih untuk kasusnya, tolong kalian bantu ini, Saudari II. Karena keluarganya mulai dapat teror. Akhir tahun Desember, akhir tahun 2024 pada bulan Desember yang menyatakan mengajak taruhan kepada seluruh netizen dan juga kepada seluruh tim hukum Ranlopong dengan menyatakan bahwa Fadel akan ditangkap pada akhir bulan Desember. Kalau tidak, dia akan membayar atau memberikan uang 5 miliar rupiah. Saya tegaskan ini terlebih dahulu. NM, di mana kau? Kok jadi penakut begitu? Kau nggak punya uang yang 5M? Atau mau kami yang sumbangkan kau? Itu aja. Kau nyatakan bahwa kau tidak punya uang itu untuk membayar taruhan itu, kami akan berikan untuk kau. Nah, kemudian terhadap pernyataan NM yang sekitar 1 jam yang lalu dia unggah, yang menyatakan bahwa NM telah membayar rumah sakit Polri sebesar 30 juta rupiah. Saya tantang, perlihatkan bonnya atau perlihatkan bil tagihannya. Karena jika memang ada tagihan dari RS Polri terhadap kondisi Loli yang padahal telah disepakati bersama bahwa Loli dalam pengampuhan negara, Loli ditanggung-jawabi sepenuhnya oleh Kementerian PPPA. Artinya itu bisa menjadi pungli yang dilakukan oleh RS Polri. Tapi kalau memang ada, saya juga berani mengganti uang NM itu. Jangan dia nyatakan bahwa kami Ranlopong tidak punya uang 30 juta. Ya, Pak Rasman selalu bilang Allah Maha Kaya.
Tapi insya Allah kalau segitu, dan untuk Loli kami siap. Ini adalah bentuk keseriusan kami menjaga Loli. Kemudian terkait dengan postingan tadi, yaitu tadi terlihat senyum. Kami ada juga sisi bahagianya. Kalau seandainya itu benar, ya kan, berarti Loli udah mulai bisa tersenyum. Berbeda dengan ketika dia datang dan menyampaikan kondisinya kepada kami. Dia itu benar-benar tertekan, tidak satupun senyumnya. Dia itu psikisnya sangat terganggu oleh perbuatan NM selama ini. Bahkan kekecewaan dia menyatakan oleh karena NM tidak pernah mengunjungi dia di safe house selama 5 bulan. Artinya kalau sudah memang ada video, foto itu dan Loli terlihat tersenyum, kami turut berbahagia. Karena memang ini tujuan kami. Tujuan kami murni untuk kebaikan dan mengutamakan kondisi Loli. Hanya itu aja, tidak yang lain-lain, insya Allah. Nah, oke. Baik, selanjutnya saya masuk kepada poin pemeriksaan tadi. Jadi, teman-teman media, tadi ketika pemeriksaan dimulai dari diperiksanya Adinda Fadel. Ketika awal pemeriksaan, pertanyaannya normatif. Fadel ditanya keadaan sehat, mengetahui tentang kenapa diperiksa hari ini, gitu. Kemudian jawaban Fadel juga dia menerangkan sehat dan bisa untuk menerangkan ini. Karena memang ini adalah laporan dari Pak Umar yang beliau adalah ayah kandung dari Fadel. Namun di sisi itu tadi Fadel sempat menyatakan kepada saya dan juga kepada penyidik, Om, saya bingung sebenarnya mau memberikan keterangan yang bagaimana ini. Di sisi lain pelapor adalah ayah kandung saya, tetapi terlapor adalah calon mertua saya. Seketika semua tadi di ruangan itu tertawa. Bagaimana seorang Fadel di kondisi yang begini masih mengingat Nikita Mirzani yang merupakan ibu kandung dari Loli. Dan bagi saya ini adalah bentuk keseriusan Fadel terhadap Loli. Komitmen Fadel kepada Loli bahwa Fadel benar-benar sangat mencintai Loli. Itu poin pertamanya. Nah, kemudian yang kedua, penjelasan-penjelasan yang disampaikan Fadel adalah sesuai dengan apa yang dia ketahui. Karena memang perbuatan yang kami laporkan yaitu melaporkan akun @Nikita Mirzani Mawardi _172 pada tanggal 8 Oktober dan juga 21 September. Akun tersebut mengunggah postingan atau mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya terdapat muatan kata-kata fitnah atau pencemaran nama baik yang sangat merugikan klien kami, sangat merugikan pelapor. Nah, kemudian kami membuat laporan polisi. Dari itu tadi, informasi tentang postingan itu kan begini, Pak Umar ya memang tidak main Instagram, ya Pak ya? Iya benar. Ya, tidak main Instagram dan tidak punya akun Instagram. Pada awalnya Pak Umar tidak tahu bagaimana postingan itu, kata-kata apa yang menyerang kehormatan Pak Umar. Pak Umar tidak tahu. Tetapi ini dilihat pertama kali oleh Fadel. Fadel melihat dari akun Nikita Mirzani yang memang akunnya sudah centang biru dan juga akunnya tidak bersifat private. Artinya walaupun Fadel tidak mengikuti Nikita Mirzani, Fadel tetap bisa melihat. Nah, sangat jelas sekali terlihat di situ kata-kata yang mengandung pencemaran atau fitnah. Seperti kata-kata menyamakan korban seperti anjing, seperti Planet of the Apes, seperti kuyang, seperti bekicot, dan kata-kata seperti haram jadah. Bahkan tuduhan fitnah yang paling kejam, ya kami tidak pernah menyatakan bahwa kami adalah orang kaya. Karena kami takut Allah mencabut nikmatnya ketika kami bersifat riya ataupun sombong. Tapi tidak selayaknya NM menyampaikan kata-kata bahwa keluarga klien kami adalah keluarga termiskin di dunia. Tentu ini adalah kata-kata yang sangat menyakitkan hati.
Dan itu dia posting dengan pengikut 15,9 juta orang. Yang kemungkinan pengikutnya ini pun melihat gitu. Coba kita tarik kepada diri kita sendiri. Bagaimana jika keluarga kita diperlakukan begitu oleh seorang NM yang mohon maaf gitu. Kalau kami serius mau menggembosi dia, mungkin kami bisa lacak dari mana asal usul kekayaannya. Tapi kami nggak mau sampai ke arah sana gitu. Mohon maaf. Gitu. Bahkan kalaupun bertaruh kaya, saya yakin Pak Rasman lebih kaya daripada NN gitu. Itu kan gitu. Tapi dengan catatan halal uang yang diperoleh, dikesampingkan uang-uang yang tidak halal itu. Itu clue-nya, ya kan? Nah, baru kemudian saksi berikutnya adalah saksi Aufar Al-Wafi. Saksi Aufar Al-Wafi menerangkan bahwa saksi Aufar Al-Wafi melihat postingan itu secara langsung. Karena memang ketika tim Run Law Firm memegang perkara Fadel, kami bukan buzzer dan kami juga bukan pengikut NM sebenarnya. Tetapi untuk kepentingan pembelaan hukum klien kami, secara instan setiap hari ada beberapa tim hukum itu yang memantau postingan-postingannya. Dan akhirnya benar, NM terjebak dengan perbuatannya sendiri. Terakhir, saya pikir ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Mari kita bijak dalam bermedia sosial. Mari kita selalu menggunakan konsep 3S. Saring sebelum sharing. Itu yang paling penting. Dikaji dulu, disaring dulu. Apakah ada kata-kata muatan fitnah, pencemaran nama baik, supaya tidak membahayakan kita selaku pengguna Instagram. Saya pikir itu aja poin yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik.